diusir, ya udah aku keluar aja. Berani main tangan? Iya, aku sampai diguyur air tuh satu ketel. Ih, maksudnya enggak air panas. Halo guys, welcome back to my channel. Kenapa? Aku pakai masker. Gak usah pakai masker biar kelihatan cantiknya. Oke guys, kembali lagi ya. Wah, zoom. Aku sekarang sambil makan, sambil nunggu waktunya pulang juga. Mbak Arianti asalnya dari mana? Di Jawa Tengah, Jawa Tengahnya mana? Purwokerto. Ih, padahal dekat loh. Iya, Aku Majenang, kalau Majenang nggak? tahu, cuman belum pernah ke sana. Tapi kadang ngelewatin kalau pas pulang kan dari terminal Jogja kan pasti ngelewatin daerah Majenang. Emang cuma pulangnya ke terminal Jogja? Kalau turun kan di terminal Jogja, Bandara Jogja. Oh iya, lebih dekat sebenarnya ya dibanding aku. Keseringannya ke Soekarno Hatta sih. Jakarta. Oh, ke Jakarta. Jauhan lah, 8 jam itu loh pulangnya. Iya, padahal dari Jogja cuma 5 jam, 4 jam kan? 4 jam. Iya sih. 4 jam naik bis. Next time ke sono. Tapi nggak tahu kayak lebih karena memang dari dulu taunya di sana kan, jadi enakan ke sana, nggak kayak ke Jogja. Padahal di Jogja juga banyak spot bagus-bagus ya. Rugi lagi. Mbak, bagi pengalamannya dong, pertama masuk ke sini tahun berapa? Pertama masuk sini tuh tahun 2015. 2015. Berarti sudah sekitar Hampir 8 tahunan. 8 tahun ya. Hampir. Udah dedengkot sini ternyata guys. Dedengkotnya orang. Terus selama di sini satu majikan atau gonta ganti? Nggak ganti-ganti itu. Berapa kali ganti majikan? Tahu pertama itu 2 tahun, itu pun karena aku sistemnya tuh selama aku bisa bertahan aku pertahankan. Tapi waktu itu udah renew kontrak di situ, majikanku itu dia kan temperamental. Terus dia tuh sampai main tangan. Habis itu aku diusir, ya udah aku keluar aja. Berani main tangan? Iya, aku sampai diguyur air tuh satu ketel. Ih, maksudnya enggak air panas? Untung itu air dingin, satu ketel disiram. Kenapa masalahnya sampai kayak gitu? Masalahnya simpel sih, masalah anak kayak gitu biasanya. Tapi memang orangnya itu temperamental, penyakit itu. Itu kok sih Mbak, maksudnya udah tahu dia temperamental kayak gitu mau renew kontrak sih? Aku nggak enaknya sih sama ke majikan yang perempuan ya. Soalnya dia tuh baik orangnya, sampai bela-belain aku, pokoknya sampai dia bertengkar sama suaminya demi belain aku. Jadi keberatan sama yang perempuan? Iya, nggak enak aja. Masa aku dibelain sampai segininya, kok aku mau begitu aja pergi gitu loh, tanpa aku juga timbal balik ke dia kan. Kalau orang baik ke kita ya kita harus lebih baik lagi ke dia. Kalau aku kan sistemnya begitu, maksudnya itu dari hatiku paling dalam aku orangnya tipe yang seperti itu. Kamu baik ke aku bisa lebih baik. Aku seperti itu. Oh, jadi walaupun si laki-lakinya temperamental gitu, tapi karena memang bos perempuan itu baik, jadi mencoba bertahan gitu ya tadinya. Terus mau renew kontrak. Udah renew itu. Oh, udah renew. Udah renew. Berapa bulan bertahan? Berapa bulan ya? 1 atau 2 bulan, pokoknya itu habis puluhan pokoknya. Itu sampai dia tuh sampai main tangan. Pokoknya itu gara-garanya simpel sih ya. Kan aku ngasuh anak kembar. Anak kembar terus kebetulan itu handuknya sama. Handuknya? Handuk baru sama, putih-putih warnanya, sama persis. Cuma bedanya itu di ujung handuknya itu dia kasih tanda. Nah waktu itu aku kurang teliti. Yang tandanya itu sebenarnya buat si perempuan, aku pakai buat si laki-laki, anak laki-lakinya. Habis itu aku dimarahin sampai didorong, sampai dipukul. Sampai sama telepon genggam yang di rumah itu kan, dipukul sampai tanganku lebam gitu kan, sampai bengkak gitu kan. Terus habis itu dia teriak katanya mau dilaporin ke polisi. Aku beraniin, ya udah laporin ayo. Kebetulan malah aku seneng kalau dilaporin, aku bilang gitu. Dianya tambah marah. Habis itu majikanku yang perempuan akhirnya kan dia tahu kan kalau majikan laki-laki itu kalau marah dilawan dia akan semakin marah, apapun dia akan lakukan. Habis itu aku diusir kan sama dia, suruh keluar gitu. Kasarnya diinterminir lah gitu? Enggak, dia nggak interminir, cuman aku Diusir disuruh keluar pergi dari rumah ya, suruh pergi.
Terus majikan perempuanku karena dia tidak ingin terjadi sesuatu sama aku, dibilang ya udah kamu keluar aja dulu ke agent. Terus aku dikasih 15 menit suruh bawa semua barangku keluar. Akhirnya ya udah aku ambil semua barang-barangku karena kan nggak mungkin aku 15 menit packing kan. Ya udah aku ambil aja semua barangku, aku lempar keluar rumah, aku packingnya di luar rumah. Wow. Sampai segitunya ya. Tapi Iya. maksudnya buat perempuan bantuin nggak pas waktu itu? Enggak. Terus dia teriak-teriak, jangan packing di luar rumah, malu-maluin katanya, nggak enak sama tetangga. Bodo amat, mana mungkin aku 15 menit packing semuanya, aku bilang. Biar aku aman, udah di luar rumah kan, udah keluar kan, aku bilang. Aku dikasih taksi, uang taksi sama majikan perempuan, sama laki-lakinya nggak boleh diminta lagi, nggak usah dikasih katanya. Aku bilang, nggak perlu, aku punya uang, aku bilang. Terus aku balikin uangnya. Habis itu, apa ya? Pokoknya itu kan udah malam, udah hampir jam 12 malam itu, setelah 12 malam kayaknya. Dan itu pun posisinya aku kan pulang ke agenku sama majikan perempuan disuruh ya udah kamu pulang ke boarding dulu. Nah boarding aku tuh jauh banget di daerah Taipo, dari Qingyi ke Taipo kan jauh banget ya. Perjalanan hampir setengah jam lebih, hampir 1 jam itu. Ya udah aku sampai boarding jam 12-an malam lah, anak-anak udah tidur semua. Habis itu pada kaget kan, kok tengah malam ada orang datang. Nah, aku tunjukin lah, aku di intermini terus ini aku dipukul, aku kasih lihat lah tanganku sampai bengkak itu, sampai biru kan, besar itu kan. Ya udah lapor aja ke polisi. Aku bilang udah lah, nggak usah dipermasalahkan, aku bilang gitu. Ya udah habis itu sama agent pun paginya ya udah disuruh itu lapor polisi. Aku bilang nggak usah lah gitu kan. Kenapa? Aku nggak mau kasusin aja, soalnya kan aku nggak enak sama majikan perempuanku itu karena dia udah saking baiknya. Nah kan aku dengar juga majikan laki-laki itu dia punya kasus juga. Maksudnya sebelum-sebelumnya memang udah punya kasus tentang Iya, kayak tapi gitu. sama tetangga bukan sama pembantunya. Wow, Karena berarti itu memang dia temperamennya iya, emang benar dia akut penyakit. ya. Iya, emang dia penyakit temperamental. Itu pun dia harus minum obat memang. Terus anak-anak gimana itu, pernah nggak lihat anak-anak dipukulin? Oh, sampai dibanting. Dibanting ke sofa. Kalau dia marah banget itu sampai diangkat anaknya itu dibanting ke sofa. Terus setelah itu Pokoknya pertama aku ke Hong Kong itu pengalamannya pahit serem. ya. Tapi nggak kapok balik lagi Iya, karena butuh gimana lagi. demi uang ya. Iya. Dan terus di majikan kedua gimana? Majikan kedua oke, orang baik. Sampai akrab. Sampai selesai 2 tahun aku di situ. Oh berarti sekarang lain lagi ya? Sekarang lain lagi. Kenapa Yang- nggak renew kontak di majikan yang kedua? Yang di majikan kedua itu dia ngambil yang CT lamanya dia ambil lagi. Jadi aku waktu itu mau ganti majikan, cuman kan neneknya waktu itu kan tinggalnya cuman berdua, kakek sama nenek. Habis itu neneknya bilang kan anak-anaknya nyuruh ngambil CT lah biar ada yang nemenin di rumah gitu kan. Habis itu neneknya bilang kamu ikut aku aja ya, soalnya aku udah percaya sama kamu, aku nggak mau dari awal lagi ngambil orang terus aku harus saling memahami gitu. Akhirnya aku bilang oke. Tapi di situ kerja 7 bulan aku malah di interminate. Kenapa alasannya? Si neneknya cemburu. Cemburu kenapa? Nggak tahu, pokoknya neneknya cemburu aja gitu. Cemburu dalam hal apa sama kakeknya? Karena kakeknya tuh perhatian gitu kan sama aku. Kalau libur pun aku dikasih uang 100 buat makan gitu. Tapi mungkin neneknya berpikiran lain. Padahal kakeknya ngasih itu cuman ini buat kamu makan di luar ya. Ya manusiawi lah ya nama tapi si neneknya berpikiran macam-macam. Iya, Oh. ya udah aku di interminate ya oke-oke aja. Aku udah apa gitu gini. Yang penting aku nggak punya masalah gitu kan, nggak berbuat salah kayak gitu. Ini kalau sekarang kan katanya kalau di interminate nggak boleh nggak boleh stay kan, harus Iya, pulang dulu. kalau yang dulu peraturan gimana? Kalau dulu masih bisa stay di sini terus kita nyari majikan lagi kayak gitu. Kalau sekarang itu harus pulang. Harus pulang dulu kan. Kalau Iya, enggak harus sih aku dengar katanya harus ke Makau gitu. Kalau mau gitu, kalau nggak mau pulang Indo gitu kan. Iya, tapi kalau yang sistem baru, yang peraturan baru ini yang baru keluar itu malah lebih ribet. Jadi satu kontrakan itu harus habis 2 tahun. Kalau kamu tidak selesai 2 tahun,
ya kamu pulang. Nah terus kalau kamu mau nyari majikan lagi, itu harus lewat majikan yang lama. Rekomendasi, harus ada rekomendasi dari majikan lama selama kamu kerja itu gimana. Jadi kalau buat teman-teman yang mau ke Hongkong, itu kalau mau nyari majikan sebaiknya dipikir lagi, karena itu dipikir harus matang-matang gitu. dipikir matang-matang, soalnya Kira-kira harus cocok bertahan, nggak? harus Iya. bertahan 2 tahun. Soalnya aturan yang sekarang ini berbeda kayak dulu. Kalau dulu masih terbilang mudah ya untuk ganti-ganti gitu. Kalau sekarang tuh lebih ribet gitu. Iya, sekarang lebih ribet. Sekarang sudah nggak boleh ganti. Jadi sekali kita masuk majikan itu harus 2 tahun selesai. Kalau nggak selesai ya kita pulang ke Indonesia. Kalau masih ingin kerja lagi ya kita ke negara lain. Jadi nggak begitu langsung pulang Indo langsung ke sini lagi. Sekarang tidak seperti itu. Jadi harus ada rekomendasi dari majikan lama. Hanya seperti itu sekarang. Ribet ya. Ribet. Terus terbilangnya majikan yang sekarang udah majikan yang berapa dong? Selama dengan ini? Berarti ini majikan ke 1, 2, 3, keempat. Majikan 4. Dari keempat itu pengalaman yang paling Simbak betah gitu bertahan di sini yang mana? Majikan berapa, yang sekarang atau yang dulu? Kalau aku sih orangnya nggak pilih-pilih ya, selama mereka memperlakukan aku baik, aku akan bertahan, gitu aja sih. Karena majikan yang ini pun awalnya, bahkan sampai sekarang itu kita itu kayak jantungan. Orangnya pun ini temperamental. Cuman iya, jadi mereka itu kalau perintah harus benar. Dia bilang A, harus A. Misalnya kita lupa atau salah sedikit, ngamuk. Pokoknya kayak gitulah. Tapi yang sekarang nggak main tangan kan, cuma nggak main tangan, cuma ngomong doang dia. Ngomong doang terus sama kayak gitulah, fatpihe gitulah. Pokoknya tantrum, buang tantrum gitulah, tantrum gitu kayak anak kecil gitulah. Oh gitu kan. Nasib baik aku nggak ngerti bahasa sini. Wow. Jadi walaupun mereka ngomong apa-apa juga bodo amat, gue kagak ngerti mereka ngomong apa. Cuman kalau yang di sini itu kelebihannya aku dapat privasi. Misalnya kalau hari libur itu privasi aku. Jadi mereka tidak akan mengganggu hari liburku. Walaupun aku stay di rumah, dia tidak akan ketok-ketok pintu minta aku suruh ini itu, tidak. Jadi selama itu aku tidak bekerja. Cuman memang dari awal kontrak kerja itu aku kan ditanya, kalau hari libur kamu nyuci mobil pulang liburnya bisa tidak? Aku waktu itu kan karena posisi aku di intermini dan aku tidak mau lama-lama di boarding, jadi ya udah aku iyain aja. Jadi pulang libur baru aku kerja lagi, ya sedikit gitulah, paling buang sampah, cuci piring atau potong buah, terus cuci mobil gitu. Berarti ini pulang sekarang nanti nyuci mobil gitu berarti? Iya. Biasa kalau udah kayak gitu kelar sampai jam berapa? Ya tergantung sih. Tergantung aku selesainya jam berapa. Misalnya kalau kerjaan rumah selesai jam 10, kan nyuci mobil 1 jaman. Berarti jam 11 aku baru istirahat gitu lah. Misalnya, tapi dari sebelum berangkat nggak ngerjain apa-apa? Enggak, itu bebas. Dia tidak akan mengganggu. Aku juga gitu sih, tapi kalau aku mah cuman nggak sama nyuci mobil, aku nyuci mobil aku udah kemarin. Kan aku juga ada nyuci mobil, cuman kalau nyuci mobilnya tuh kayak gimana ya, seminggu sekali, cuman aku ngambil sebelum libur. Kalau aku kan tiap hari. Oh, tiap hari nyuci mobil. Jadi setelah semua pekerjaan di rumah selesai, malam itu ya, terus aku turun cuci mobil. Emang nggak ada anak kecil? Enggak ada. Oh, berarti cuman beres-beres rumah aja? Kan Apa ada orang beres-beres tua? rumah, masak, belanja. Oh ya, kalau aku ada anak kecil sih. Jadi enaknya kan di sini aku dapat privasi, aku makan apapun itu ngambil dari uang belanja. Kayak kopi, pokoknya kebutuhan makanan tuh aku ngambil dari uang belanja. Gitu. Jadi enaknya di sini itu seperti itu. Tapi kalau di tempat lain kan biasanya kita beli makanan atau kita beli kopi kan uang pribadi kita. Kalau di sini enggak. Kalau di majikan boleh ngambil dari situ. Iya, kan dia pernah lihat aku beli apa gitu pakai uangku sendiri, terus dia bilang kamu bisa pakai ngambil kalau kamu perlu makan, ngambil dari uang belanja aja. Itu uang belanja suka dikasih berapa hari sekali? Tergantung belanjaan sih, tapi biasanya sih kalau 500 gitu ya. Biasanya aku pakai 2 kali. Kan misalnya kan 1 minggu aku kan 3 kali ke pasar. Jadi dalam 1 minggu itu ya 1.000 lah. 1.000 itu pun masih sisa kadang. Sih Mbak, aku kadang bingung ya gini. Kan harus ngatur keuangannya juga. Iya, aku juga gitu kan suruh belanja kan.
aku apa-apa kalau habis, misalkan barang dapur habis, barang makanan habis gitu, aku minta kan, bos ini di dapur udah nggak ada ini nggak ada itu kan, dia kasih duit 200, sedangkan pengeluaran tuh kadang lebih dari itu. Terus kan aku coba sengirit-ngirit mungkin ya, aku minta lagi nggak enak. Terus kan dia pernah bilang, kamu kalau mau beli makan, beli kopi, kamu ambil aja dari uang belanja. Lah jangan kan beli kopi makan ya, orang buat belanja dapurnya sendiri aja kurang. Terus aku mau minta nggak enak, itu gimana ya? Kadang mau minta lagi kalau sama yang memnya, sama perempuannya, dia tahu gitu pengeluaran, dia nggak pernah nanya ngasih duitnya. Yang penting kan tidak ada resitnya. Kalau ditanya, tunjukin aja resitnya. Tapi kalau yang ini sih tidak, dia tidak pernah bilang kok cepat uangnya habis, dia enggak. Kalau ngomong gitu mah enggak, cuman kayak perasaan aku sendiri gitu. Enggak usah. Yang penting kita butuh apa, kita mau beli apa, ya kita minta uangnya lah. Kalau misalnya ditanya kok habisnya banyak, tunjukin resitnya lah. Aku malah setiap belanja riset itu aku taruh di meja loh. Aku ada pembukanya. Biasa ya. Iya, walaupun kemarin dia bilang sekarang udah usah pakai riset lah, aku udah percaya sama kamu. Tapi kan aku tetaplah, aku mau jaga-jaga gitu aja, nggak mau sesuatu yang terjadi salah paham gitu toh. Tetap aku tulis, tapi sekarang nulisnya aku nggak satu-satu. Biasanya kan dalam satu buku itu aku satu-satu, misalnya aku beli bawang harganya sekian, aku beli sayur choy-sam harganya sekian. Jadi setiap apapun yang aku beli aku catat di buku beserta resitnya. Tapi sekarang yang di risit itu aku jumlah total, baru aku ditulis di buku itu pengeluaran sekian, jadi, terus kembaliannya sekian. Seperti itu. Jadi per risit ya, bukan per barang lagi. Iya, sekarang udah aku jumlah total semua yang ada di risit situ. Terus risitnya aku klik di situ. Jadi kalau udah penuh itu kadang dia cek. Itu ngeceknya pun kadang kalau bukunya itu udah numpuk banget baru dia cek. Sama itu aku punya riset aja, aku kumpulin, nanti kalau udah kayak sampah menumpuk di pojok baru sama dia dibuangin. Itu mah kadang nggak dilihat loh, dibuang doang kayak cuma buat formalitas aja gitu. Cuman kalau dia dicek satu-satu. Aku sih nggak tahu ya dia ngecek apa. Cuma nggak tahu dia ngeceknya tuh cepet. Ya kayak cuman diliatin aja udah barang apa gitu. yang dibeli gitu. Dia sih nggak nanya beli apa nggak nanya. Bahkan kalau ada keperluan rumah sampai nggak ada, dia marah. Kamu ke pasar kok sampai ini nggak ada. Dulu Simba sebelum ke negara ini masuk negara mana? Singapura. Berapa lama di sana? Di sana lama aku, 12 tahun. 12 tahun ya? Sana berapa majikan? Di sana aku cuma 2. Yang pertama 3 tahun, yang kedua 9 tahun. Keren sumpah. Setahu aku aja di Singapura 3 tahun, 3 majikan nggak ada yang finish. Kan bahasanya bahasa Inggris. Terus nyampe sini kan bahasa Kantonis apa rubah gimana? Yang sekarang ini bahasa Inggris. Oh, yang sekarang bahasa Inggris. Tapi yang sebelumnya bahasa Kantonis. Iya, tapi yang majikan pertama itu Mandarin sama Kantonis. Karena aku kan pernah ke Taiwan, jadi Mandarin aku ya sedikit ngerti. Ke Taiwan juga pernah. Berapa lama di Taiwan? 3 tahun. 12 tahun, 3 tahun, sekarang 8 tahun. Jadi hampir seumur hidup itu sebenarnya di luar negeri. Ini yang namanya benar-benar ya, TKW internasional tuh begini nih. Bek-bek hidupnya di negara orang. Terus ada rencana tinggal di kampung kapan? Mungkin tahun depan ya rencananya. Tapi emang ya kontrak yang sekarang tengah setahun lagi? 1,5 tahun lagi. 1 tahun lagi. Ini kan udah 3 negara ya? Apa lebih pernah ke negara lain selain Taiwan sama? Enggak sih, cuma 3 negara ini. Dari 3 negara ini, menurut Simba yang mana paling enak untuk holiday? Ya, untuk liburan atau sendiri ya? Hongkong ya, Hongkong yang tiap minggu ya. Kalau di Hongkong kan tiap minggu, terus tanggal merah juga kan hak kita juga, ada public holiday juga kan. Kalau di Singapura dulu waktu aku di sana itu peraturannya kita harus izin majikan setiap bulan. Aku dulu itu sebulan cuma 2 kali. Mending sebulan 2 kali, aku sebulan sekali. Udah gitu mau pergi dicek tasnya. Ntar begitu mau masuk rumah dicek lagi beli apa. Itu sebulan 2 kali ada terasnya ya betah ya. Ya negara itu. Di Taiwan sih gimana jaga anak kan jaga itu. Kalau Taiwan itu rata-rata jaga lansia. Kalau jaga anak itu jarang. Soalnya kalau di Taiwan kalau jaga anak itu ada peraturan sendiri dari pemerintah. Jadi misalnya kita mau ngambil ART untuk jaga anak, itu ada harus kayak peraturan dari pemerintah itu ada kedua orang tua si anak kerja.
Terus kedua belah pihak kakek neneknya, mereka tidak sanggup untuk mengurusi anak. Entah itu mereka sakit, entah mereka sibuk sendiri, atau pokoknya nggak ada kemampuan untuk jaga anak. Itu berarti- baru pemerintah memperbolehkan dia ngambil ART untuk mengurus anaknya, karena tidak ada keluarga yang bisa mengurus anak ini seperti itu. Itu pun harus ada laporan dari kantor. Misalnya bapak ibunya kerja kan, nah itu pun harus ada tanda bukti dari kantor bahwa orang ini kerja di kantor ini. Gitu. Oh, berarti kalau memang untuk yang jaga anak di sana itu Ribet aturan. pertamanya syarat-syaratnya ribet, Nah. terus memang alasannya juga harus benar-benar Iya. tepat dan akurat gitu ya. Iya. Kalau untuk jaga lansia juga harus benar-benar jaga lansia. Jadi harus ada tanda tangan dari lansia. Kalau lansia ini benar-benar sakit, harus dirawat, baru kita boleh ngambil gitu. Itu kita harus ada surat dari rumah sakitnya. Ada Oh, tapi- tanda tangan dari dokternya juga. Banyak kalau di sana misalkan khusus jaga lansia aja nggak sampai beres rumah kayak gitu. Ya sama aja sih sebenarnya. Sama aja beres-beres tapi rumah. fokusnya ke ini, tapi beres rumah Iya. masuk kepegangnya gitu. Iya. Ya sama masak sama beres-beres rumah juga sama aja. Cuman kalau di Taiwan itu enaknya mereka lebih menghargai kita. Dibanding sini, masa? Ya. Bedanya itu aja. Kalau di sini bedanya di sini lebih banyak kayak kita punya hak kita punya privasi seperti itu. Kalau di sini aku sukanya sih mereka ngikutin aturan banget ya. Iya, itu aja bedanya. Kalau masalah pekerjaannya di mana-mana sama lah, orang pekerjaan rumah sih seperti apa, paling ya ngosek WC, makan masak, bersih, sama paling aja ya. seperti itu kan. Untuk masalah gaji pertama dulu ke Singapura berapa? Pertama ke Singapura ya gaji standar sih, berapa ya? $200 kalau nggak salah. $200 tidak Iya, tapi sampai yang majikan yang kedua itu yang 9 tahun itu kan setiap berapa bulan itu dia naikkan sampai terakhir itu sampai berapa ya? 500 kayaknya. Zaman dulu 500 gede loh. Iya, itu pun kadang ada orang yang iri gitu. Kok dia gajinya sekian, aku sekian. Ya, kan rata-rata orang menaikin gaji setiap habis kontrak naik sekarang. Iya, Nah, ini kalau- setiap bulan. Enggak setiap bulan, dia jadi Kayak seperti bertahap ke 3 bulan, 3 6 bulan, 6 gitu. bulan, iya. Terus kok gajiku dinaikin, aku bilang. Iya, aku soalnya puas dengan hasil kerjamu. Ya Jadi itu dia mah naikkan, tergantung gitu. kita sama Iya. gimana majikan ya. Heeh. Jadi dia puas dengan kerja kita, jadi dia juga mau nambahin gitu. Zaman dulu $200. Kirim Iya. Indonesia berapa itu kalau semua dikirim? Lupa aku, Kurang lebih nyampe 4 jutaan nggak? nggak tahu, lupa pokoknya. Kalau nggak salah 7 berapa ya? $1 ke sana dulu 10.000 ya. Masa sih? Aku malah orang yang kemarin Lupa aja aku. aku lupa. Yang kemarin yang tahun aku kesana tahun berapa ya? Tahun 2014 apa ya? Pokoknya aku terakhir itu aku pensiun dari Singapura tahun 2006 kalau nggak salah. Itu kan pensiun dari Singapura terus ada menetap berapa lama nggak di Indonesia? Di Indonesia menetap berapa lama ya? Pokoknya aku nikah, punya anakku umur berapa tahun itu aku tinggal. Cuman bikin keturunan dulu, Iya, baru berangkat cuma lagi. bikin keturunan dulu. Soalnya waktu itu kan aku pulang juga mikirnya, aku udah umur 30 tahun belum nikah. Udah deh aku berhenti dulu, nikah dulu, punya anak dulu. Nanti kalau mau kerja yang penting aku udah punya anak dulu kan. Kalau aku baca dari ini buku-buku gitu, kalau kita udah 40 tahun ke atas kan susah punya anak gitu. Jadi udahlah berhenti dulu umur sekian, nikah dulu gitu. Malah yang aku pikir-pikir jadi kenyataan setelah nikah, pergi lagi nikah, punya anak pergi. Kan Sampai itu sekarang. omongan itu adalah doa, Iya. makanya jangan ngomong Iya, sembarangan. jadi kayak apa yang kita ucapkan itu sebuah doa. Tapi ngomong-ngomong, kan Simba berarti totalan kayaknya lebih dari 20 tahun ya di luar negeri. Dapat apa di kampung? Nggak dapet apa-apa. Dapet yang penting nggak kelaparan di rumah. Dan pokoknya hitungannya beda-beda ya. Ya pokoknya kan waktu dulu kan aku belum menikah, jadi nggak kepikiran apa gitu. Pikiranku cuman yang penting keluargaku di rumah kecukupan.
nggak sampai kelaparan, nggak sampai kurang makan. Jadi mereka butuh apa aku ada kirim, butuh apa mereka ada, maksudnya mereka minta ya aku kasih, nggak perhitungan. Yang Perhitungannya itu kan setelah punya anak kita kan tahu pengeluarannya seperti apa, jadi mulai perhitungan. Oke guys, itu kisahnya Mbak Arianti ya, yang benar-benar dari kecil dia bayangin udah berapa puluh tahun di negara orang. Ya begitulah perjuangan seorang ibu ya. Jadi kalian anak-anak, aduh jangan durhaka sama orang tua, lihat pengorbanan. Oke, terima kasih, see you the next video, dan pokoknya jangan lupa subscribe ya, ikutin terus perjalanan aku dan cerita-cerita teman-teman aku di sini. Oke, see you the next video, bye bye. Say bye bye dong. Bye.